Kenalkan, nama saya Rizky Wijaya Lambang. Di sini saya ingin menceritakan tentang Kiai. Kiai Haji Ansharin adalah seorang tokoh Islam yang sangat disegani dan merupakan pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Di kalangan Nahdliyin ulama, Kiai dijuluki sebagai Hadaratus Syekh yang berarti maha guru. Kiai memiliki sebuah pesantren yang didirikan pada tahun 1869 bernama Pesantren Tebu Ireng yang terletak di Jombang, Jawa Timur. Pada tahun 1942, Jepang berhasil mengusir Belanda dari Indonesia, tapi ternyata dijajah oleh Jepang. Nggak lebih baik dari jajahan Belanda, Jepang melarang pengibaran bendera merah putih. Melarang lagu Indonesia Raya dan melarang rakyat Indonesia untuk melakukan strik. Di pesantren Tebu Ireng, para pengurus termasuk Wahid Hasyim Soleh, satu putra Kiai Haji Hasyim Asyari, lagi cemas karena Jepang mulai menangkap para kiai dan sebentar lagi. Di pesantren Tebu Ireng, para pengurus termasuk Wahid Hasyim Soleh, satu putra Kiai Haji Hasyim Asyari, lagi cemas karena Jepang mulai menangkap para kiai dan sebentar lagi akan sampai di Jombang. Namun berbeda dengan mereka, Kiai sama sekali tidak cemas karena sebagai umat Islam sudah seharusnya mereka menentang segala hal yang enggak sesuai akidah, termasuk menyembah dewa matahari dan kaisar Jepang. Singkat cerita, Jepang sampai di pesantren Tebu Ireng dan menakuti para santri dengan tembakan. Lalu mereka menangkap Kiai Haji Hasyim Asyari karena tetap menolak menjalankan strik dan dituduh sebagai penggerak peristiwa Cukir. Kiai pun akhirnya ikut karena Jepang mengancam akan membakar dan membunuh santri-santrinya. Setelah penangkapan Kiai, Hawa dan Harun dan Kabut berhasil membuntuti pasukan Jepang sampai di Getah dan menyusup ke dalam untuk mencari Kiai. Kiai disuruh menandatangani surat pernyataan bahwa dia terlibat dalam peristiwa Cikir dan bersedia menandatangani surat pernyataan bahwa dia terlibat dalam peristiwa Cukir dan bersedia menyangkutkan Sukri, tapi Kiai menolak dan menyangkul tuduhan tersebut. Kiai bahkan bersedia disiksa daripada melanggar akidah. Sementara itu Harun tertangkap dan dibunuh pasukan Jepang. Sementara itu para santri berusaha untuk menyelamatkan Kiai Haji Hasyim Asyari. Setelah melakukan negosiasi, akhirnya Kiai Haji Asyari dibebaskan. Singkat cerita, para santri menyerang Jepang. Di situasi tersebut, pada tanggal 30 Oktober 1945, tentara Indonesia mencegat rombongan Brigadir Malodi, komandan brigadir yang divisi India di dekat Jembatan Merah, Surabaya. Walaupun sudah dijelaskan bahwa Presiden Soekarno telah sepakat untuk kegiatan
mendesak tentara sekutu untuk pergi dari Surabaya, dan akhirnya kerusuhan pun terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 ketika Belanda meluncurkan agresi militer yang pertama. Seorang utusan Jenderal Sudirman mendatangi Kiai untuk meminta bantuan, tapi Kiai kondisinya memburuk. Kiai Haji Asyarif pun meninggal dunia.